Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat pagi, Shalom. Kami mohon perhatian jemaat terhadap warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 31 Mei 2026. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di ibadah Minggu Trinitas, khusus yang baru mengikuti ibadah di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan penuh kasih dan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian dan topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat dan doa bagi jemaat yang menikmati sukacita berupa HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami sampaikan informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 24 Mei 2026 jam 9 pagi sebesar
Rp15.666.000. Syukur sebesar Rp1.698.200. Persepuluhan sebesar Rp2.415.000 dan sarana fisik sebesar Rp735.000. 2. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 24 Mei 2026 jam 6 sore sebesar Rp10.493.100. Syukur sebesar Rp1.004.000 dan persepuluhan sebesar Rp1.000.000. 3. Penerimaan kolekta ibadah Pentakosta 2 Senin 25 Mei 2026 jam 9 pagi sebesar Rp4.729.000 dan syukur sebesar Rp305.000. 4. Ibadah saat ini dilayani oleh Pendeta Alohi N. dengan menggunakan tata ibadah Minggu Trinitas. 5. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Shalom. 6. Pembacaan Alkitab TB2 dari 2 Korintus 13 ayat 11 hingga ayat 13. 2 Korintus 13 ayat 11 hingga ayat ke-13. 7. Yang mengisi pujian dalam ibadah ini, duet Alphonse Sister, vokal grup Kalsait, Bahtra Voice ukulele. 8. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian PKJ nomor 120, bait 1, 2, dan 3. Ke-9, lagu untuk jabat tangan, nyanyian GPM nomor 275. Jemaat setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah Minggu Trinitas saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon, 31 Mei 2026. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Pendeta E. Muskita MTH Ketua. Pendeta A. Titiai Lewaka BC MSI Sekretaris.
Jemaat kekasih, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya. Di dalam Yesus Kristus kita telah ditebus dan diselamatkan. Dialah Sang Juru Selamat kita. Oleh kuasa Roh Kudus kita menjadi gereja yang terus bersekutu, bersaksi dan melayani di tengah-tengah dunia. Maka ibadah Minggu Trinitas ini adalah kepenuhan syukur kita bagi Allah Tritunggal, Bapa Yesus Kristus dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari. Jemaat kekasih, di hari Minggu Trinitas ini, kita rayakan kegenapan karya Allah bagi dunia dalam kesatuan Tritunggal Maha Kudus. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kita merayakannya untuk menegaskan keyakinan kita bahwa Allah Tritunggal sungguh-sungguh berkarya di tengah-tengah kehidupan kita, menciptakan dan memelihara, menebus dan menyelamatkan, serta menuntun dan menyertai kita di sepanjang hidup ini. Mari kita naikkan pujian dan kemuliaan bagi Allah. Bersama kami. Jemaat kekasih Kristus, kini kita ada dalam pengakuan dan perenungan.
Saudara-saudari, jika di hari ini kita merayakan Tritunggal Allah Maha Kudus, itu karena kita meyakini peran Allah dalam hidup kita sepanjang sejarah kehidupan ini. Kami adalah milik Allah, dipanggil dan diselamatkan oleh Kristus serta dipimpin oleh Roh Kudus. Namun, marilah kita mengakui dengan jujur bahwa Allah menciptakan bumi dan segala isinya dengan sungguh indah. Namun manusia merusak dengan dosa. Lalu ia mengutus anaknya untuk menebus dan menyelamatkan ciptaannya itu. Pengorbanan Kristus, ia pun bahkan mencurahkan Roh Kudus demi menuntun umatnya dalam menghadapi tantangan dunia semakin kuat menggoda. Lihatlah dunia di hari ini, manusia semakin terjerumus ke dalam arus kehidupan duniawi yang jauh dari kehendak Tuhan. Kita patut mengakui bahwa kita pun tak luput menjadi bagian dari mereka. Maka marilah kita eratkan tangan dan lutut yang goyah sambil memohon Roh Kudus memimpin pada pertobatan dan pengampunan. Ya Bapa, ampunilah kami oleh karena dosa-dosa kami. Sucikanlah kami, ya Yesus, oleh darah penebus-Mu. Dan bahurilah kami oleh kuasa Roh Kudus. Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa ini. Jemaat kekasih, Tuhan mengampuni setiap orang menurut kebaikan kasih-Nya. Bagi saudara-saudari yang mengaku dosa dengan kesungguhan hati dan penuh penyesalan, maka anugerah Tuhan tiada pernah habis-habisnya. Firman Tuhan, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan, Ia berkata, Ia tidak menahan kebaikan dari orang-orang yang hidup tidak bercela. Mazmur 84 ayat 12. Tuhanmu bersorak pujilah rasanya, karena kasih-Nya besar kita
akui dosa-dosamu, bertobat dan berubahlah demi kasih-Nya. Dilepaskannya semua belenggu umat-Nya, dihapuskan semua dosa. Tuhan janjikan hidup yang kekal, Tuhan janjikan surga yang bakal bagi orang percaya karena kasih-Nya. Jemaat kekasih, pertobatan akan menjadi sempurna bila disertai dengan kesiapan untuk membaharui hidup. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Efesus 4 ayat 2. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kolose 3 ayat 17. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tangan-Mu terbentuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang urapi Tuhan, bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Urapi Tuhan, bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Pakailah diriku, berkati buriku, untuk melukiskan kasih-Mu. Urapi Tuhan, bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin teguh. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin teguh. Kuatkan hatiku, hidupkan tekadku, mencari bentara kasih-Mu. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin teguh. Jemaat kekasih Kristus, dalam ibadah Minggu Trinitas di pagi ini, kita akan dihiburkan dengan pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman Allah yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan, Ibu Pendeta Dana Lohi. Namun pembacaan di pagi ini juga terambil dari dalam Alkitab TB 2 Korintus 13 ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-13. 2 Korintus 13 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-13. Demikianlah bunyi pembacaan ini. Salam
Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, hiduplah dalam damai sejahtera, dan Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Bersalam-salamlah seorang kepada yang lain dengan ciuman kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah pembacaan Alkitab. Haleluya, haleluya, haleluya. Waktu khotbah pagi hari ini yang tadi telah dibacakan oleh majelis bertugas. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang maha baik, Allah yang kami sembah di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan pagi hari ini kami akan merefleksikannya dalam seluruh pergumulan kehidupan kami. Oleh karena itu, kuduskanlah kami dan layakkanlah kami Tuhan, supaya kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar, yang kami akan refleksikan melalui khotbah pagi hari ini, sungguh-sungguh berkenan bagi seluruh kehidupan kami. Tolong kami, siapkan hati kami, terpujilah Bapa di surga, kami berdoa, amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apa kabar? Selamat pagi sekali lagi, shalom. Puji Tuhan, terima kasih. Kita bersyukur atas kasih dan perkenan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan bagi seluruh kehidupan kita selama 1 bulan di bulan Mei, dan kita diberi kesempatan untuk berjumpa di pagi hari ini di minggu terakhir bulan Mei. Dan ketika kita ada bersama dalam ibadah pagi hari ini, kita sedang merayakan Minggu Trinitas. Bapak Ibu saudara-saudara, minggu ini merupakan pengakuan gereja-gereja di dunia, bahkan juga gereja Protestan Maluku, bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang satu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak ada Allah satu, dua, dan tiga, tetapi ada hanya satu Allah, Allah yang esa. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam tradisi liturgis, minggu pertama setelah peristiwa pencurahan Roh Kudus atau Pantekosta disebut sebagai Minggu Trinitas atau Minggu Trinity Sunday. Minggu Trinitas dikhususkan untuk merayakan sebuah doktrin gereja tentang keyakinan akan satu Allah, yaitu 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Doktrin ini mau menekankan bahwa kita tidak menyembah 3 Tuhan. Dan di dalam pengakuan iman gereja Protestan Maluku dalam artikel ajaran gereja nomor 21, dan saya perlu menyampaikan kepada seluruh gereja, seluruh umat Tuhan di gereja Protestan Maluku, gereja Protestan Maluku telah menghasilkan dokumen ajaran gereja. Dan oleh karena itu ajaran gereja ini harus dimiliki. Ajaran gereja itu muncul dari pertanyaan-pertanyaan umat Tuhan dan gereja memberi jawabannya. Oleh karena itu sebagai warga gereja, mari kita menjaga eksistensi diri kita untuk menjaga kemurnian ajaran gereja. Bapak Ibu saudara-saudara, Minggu Trinitas ini bertujuan agar umat dapat memaknai dan merenungkan bagaimana misteri karya Allah. Allah yang menyelamatkan, Allah yang membebaskan, Allah yang menyertai dan memberi hidup bagi kehidupan kita sebagai manusia. Minggu Trinitas yang kita rayakan saat ini mengacu pada tema Lembaga
pembinaan gereja Persan Maluku, yaitu tema mingguannya Allah Trinitas menyertai dan memberkati gereja rumah tangga, dan tema bulannya adalah gereja rumah tangga dan pendidikan karakter. Gereja Persan Maluku sementara memberi fokus terhadap keluarga-keluarga Kristen. Dan tema ini hendak menegaskan bahwa keluarga merupakan basic utama di mana karakter seorang dibentuk. Keluarga menjadi pokok penting dalam pembentukan karakter umat. Atas dasar itulah keluarga Kristen mesti sadar sungguh-sungguh memberi perhatian serius, turut berperan aktif dalam tanggung jawab imannya sebagai keluarga-keluarga Kristen atau eklesia domestika, gereja rumah tangga itu. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau gereja menyatakan kehidupan kita sebagai keluarga-keluarga rumah tangga Allah atau gereja mini, itu berarti bagaimana kepekaan kita, bagaimana rasa kita dan iman kita terhadap hidup kita sebagai gereja rumah tangga Allah itu. Pertanyaan bagi kita Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan pagi hari ini. Apa arti Allah Trinitas bagi kehidupan keluarga Kristen saat ini? Apa doktrin ini hanya menjadi pengakuan iman gereja kita dan diucapkan dalam ibadah-ibadah saja? Ataukah sungguh-sungguh memaknai seluruh ruang-ruang kehidupan keluarga kita? Bagaimana kita memaknai Allah Tritunggal itu yang menyelamatkan dan membebaskan hidup kita sebagai orang-orang percaya? Sebab Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau kita jujur melihat dunia hari ini, kita sedang hidup dalam zaman yang penuh dengan kegelisahan. Zaman yang penuh dengan tantangan dan pergumulan bagi kehidupan kita. Kita hidup di tengah dunia yang maju teknologinya, tapi miskin kehangatan di dalam keluarga-keluarga kita. Rumah-rumah dibangun megah, ditata baik, tapi rapuh kasih dan cinta. Orang tua sibuk bekerja, anak-anak sibuk dengan layar gadget. Suami istri tinggal serumah, tetapi hatinya jauh di luar rumah. Banyak keluarga duduk makan bersama, tetapi tidak ada lagi komunikasi kekeluargaan di antara satu dengan yang lain. Bahkan mungkin juga sudah tidak ada lagi meja makan dan juga tidak lagi duduk di meja makan. Karena kesubukan kita, karena ego kita, karena kesombongan kita. Dunia digital membuat manusia terhubung lewat jaringan, tetapi terputus dalam kasih. Kita juga menyaksikan dunia penuh konflik, peperangan, kekerasan, ketidakadilan, ketidakjujuran, kebencian, perselingkuhan, narkoba, HIV/AIDS, pornografi, krisis identitas moral, dan kehilangan arah hidup sebagai orang-orang Kristen. Dan itu sementara kita gumuli dan kita hadapi saat ini. Kita tidak lagi bertanya, Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang benar di hadapan Tuhan. Kita tidak lagi bertanya, dan pertanyaan-pertanyaan itu juga mungkin sudah jauh dari hidup kita. Kita tidak lagi bertanya, apa maunya Tuhan dengan hidup saya. Tetapi kita membuat pertanyaan, apa yang harus menyenangkan hati saya. Tanpa sadar, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, roh dunia sudah masuk ke dalam rumah tangga Kristen. Ada keluarga yang kehilangan damai, anak yang kehilangan perhatian, ada pasangan yang kehilangan komunikasi, ada orang tua yang kehilangan wibawa rohaninya, ada pelayan yang melayani dengan gagah, tetapi rumahnya sementara menangis. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, firman Tuhan hari ini menjadi sangat relevan dengan pergumulan kita.
Teks 2 Korintus pasal 13 ayat 11 sampai 13 Bapak Ibu merupakan nasihat Paulus kepada jemaat di Korintus. Jemaat pada waktu itu mengalami konflik. Jemaat pada waktu itu terpecah belah. Ada dalam egoisme, ada dalam keserakahan, ada di dalam hidup yang sangat egois dan tidak mau diatur. Dan mereka mempertentangkan terhadap siapa yang paling benar kerasulannya, tetapi mereka tidak melihat Allah adalah pusat hidup mereka. Egosentris itu yang membuat perpecahan di antara kehidupan satu dengan yang lain. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kita mencatat pula dalam kritik tajam Paulus dalam pertama Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 9. Terkait dengan egosentris daripada para rasul pada waktu itu. Mereka ingin menampilkan ego diri mereka. Mereka ingin untuk menyatakan bahwa mereka paling benar dan mengabaikan Tuhan adalah seluruh pusat pelayanan mereka. Mereka hidup Bapak Ibu saudara-saudara, tetapi tidak sehat rohani. Mereka memiliki karunia roh tetapi kehilangan kasih. Mereka mengenal Kristus tetapi gagal menghadirkan hidup sebagai tubuh Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bukankah keadaan ini juga sangat dekat dengan pergumulan kita saat ini? Karena itu Paulus menutup suratnya dengan pesan yang sangat amat penting, bahkan juga sangat amat penting bagi kita saat ini. Bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, sehati sepikirlah kamu dalam hidup, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Dalam konteks Korintus Bapak Ibu saudara-saudara yang dilanda dengan konflik, bersukacitalah ini adalah suasana kehidupan yang menandai terpulihnya relasi, rekonsiliasi, meskipun bukan berarti semuanya selesai. Relasi-relasi manusia tetap saja ada masalah. Sebab relasi manusia syarat dengan kepentingan Bapak Ibu. Namun bagi Paulus ada satu komitmen yang kuat untuk mengalami pemulihan. Bersukacitalah bukan suasana kebatinan atau emosi sesaat saja, tetapi harus terus dilakukan di dalam seluruh proses pergumulan kita. Ketika kita berusaha bersukacitalah bukan ada waktu-waktu tertentu, tetapi proses-proses itu harus dilakukan setiap saat. Harus melakukan kebaikan-kebaikan. Bersukacitalah itu adalah bagaimana kita melakukan kebaikan di dalam seluruh hidup kita, membangun relasi-relasi yang retak, hubungan-hubungan yang rusak itu dikembalikan di dalam suasana sukacita. Kalau kita tidak bersukacita, maka kita tidak mampu untuk mendamai, untuk melakukan sebuah proses pendamaian dan juga proses untuk mengampuni. Pertanyaannya bagi Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu ketika tidak ada di dalam sukacita dan bersyukur, apakah Bapak Ibu bisa mengampuni orang lain, bisa memaafkan orang lain? Saya percaya bahwa itu sangat sulit untuk dilakukan. Ketika kita bersukacita di dalam Tuhan, ketika kita bersyukur di dalam Tuhan, maka disitulah kita memaknai kasih Allah yang nyatakan dalam hidup kita untuk membangun relasi baik dengan orang lain. Dan kita mampu untuk mengampuni dan menghadirkan kasih untuk orang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, marilah kita perkuat eklesia domestika melalui usaha menghadirkan sukacita di dalam kehidupan keluarga-keluarga Kristen. Saling menerima antara satu dengan yang lain. Saling mengakui dan menghargai dignitas setiap anggota keluarga. Dignitas sebagai suami, istri, anak-anak, orang tua. Jangan cemas, jangan panik. Tumbuhkanlah harapan di tengah krisis ekonomi yang sedang melanda dunia, yang membuat kita khawatir. Tumbuhkanlah pengharapan di tengah-tengah perubahan iklim, bahkan juga perubahan zaman ini, dengan pengharapan sungguh kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan,
Paulus mengajak kita, usahakanlah dirimu sempurna. Secara operasional kata ini bermakna kamu harus terus berusaha, kamu tetap bisa memperbaiki, memulihkan, melengkapi, menyempurnakan, dan menata kembali segala sesuatu yang ada padamu. Usahakanlah dirimu sempurna. Kalau kemarin Bapak Ibu belum mampu melakukan sebuah perubahan hidup, belum mampu mengampuni, belum mampu melakukan relasi-relasi yang baik, usahakanlah dirimu sempurna untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu. Masing-masing orang berefleksi, masing-masing orang bertanya terhadap dirinya, maunya apa terhadap dirinya sendiri. Kata ini adalah ajakan Paulus supaya orang-orang Kristen selalu berusaha memperbaiki relasi agar tidak terpecah, agar tidak terputus. Ini bukan suatu mekanisme teknis Bapak Ibu Saudara-saudara, tetapi kondisi yang lahir dari kematangan karakter iman kita. Karena usahalah dirimu sempurna adalah keadaan terpulihkan dari kematangan iman kita sebagai orang-orang percaya. Karakter iman ini menjamin bahwa kesempurnaan itu akan terus diusahakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di dalam seluruh gumulan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam konteks eklesia domestika atau gereja rumah tangga, maka kita mesti berusaha menjadikan keluarga-keluarga kita sebagai tempat pertumbuhan iman karakter kita. Penyembuhan luka batin, luka relasi, luka spiritual. Orang tua dan anak harus saling mendengar, tidak boleh ada ego di antara orang tua dan anak, dan seisi rumah harus menumbuhkan relasi kasih Kristus di dalam rumah tangga. Dengan cara ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bisa memulihkan relasi-relasi sosial kita di luar. Rasul Paulus menekan kembali Bapak Ibu Saudara-saudara. Paulus bilang begini, Paulus tidak berkata begini Bapak Ibu, tunggu orang lain bikin dolo, orang lain berubah dolo, baru ketong lihat ketong bikin. Tidak demikian Bapak Ibu Saudara-saudara. Artinya perubahan itu harus dimulai dari kita. Kita tidak boleh menunggu orang lain. Perubahan itu harus mulai dari dalam diri kita. Usahakanlah dirimu. Paulus menekankan di situ. Bukan usahakanlah orang lain, usahakanlah dirimu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita sering memperbaiki orang lain, melihat orang lain punya kejelekan, punya kesalahan, punya kekurangan. Tetapi kalau orang lain mau memperbaiki diri kita, kita tidak membuka diri untuk menerima itu. Itulah hidup kita sebagai manusia. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati, padahal banyak kerusakan keluarga, relasi-relasi jabatan dan juga pekerjaan bukan mulai dari hal-hal yang besar, tetapi dari hal-hal yang kecil Bapak Ibu Saudara-saudara. Ego yang tidak mau mengalah, baik itu di keluarga maupun itu di tempat-tempat pekerjaan. Kata-kata yang sering melukai satu dengan yang lain. Komunikasi yang dingin, kurangnya duduk bersama, berdoa bersama, kurangnya waktu untuk ada bersama dengan orang-orang yang kita cintai, keluarga, hilangnya penghormatan diri di antara satu dengan yang lain, karena satu merasa yang satu lebih penting dan lebih baik, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini Tuhan mengingatkan kita sebagai gereja rumah tangga harus menjadi tempat pembentukan karakter. Rumah bukan hanya tempat tinggal. Rumah adalah tempat iman anak-anak dididik. Rumah tempat anak belajar tentang kasih. Rumah adalah tempat untuk pengampunan. Rumah adalah tempat untuk berkumpul, berdoa, membangun cinta dan kasih. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati, anak-anak kita tidak belajar dari apa yang kita katakan, tetapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat dari hidup kita.
Kalau papa dan mamanya rajin beribadah, tapi kata-katanya menyakitkan, melukai hatinya, penuh dengan kekerasan dan ketidakadilan dalam rumah tangga, itulah yang menjadi contoh bagi hidup mereka. Papa dan mamanya rajin untuk melakukan tugas-tugas pelayanan, baik itu sebagai pelayan gereja, setia di dalam kerja-kerja pengabdian di mana saja, di ruang-ruang pengabdian, tetapi miskin kasih, perhatian dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, beta izin khotbah masih 2 jam lah. Jadi Bapak Ibu tolong kasih hati baik-baik, karena firman ini juga untuk kita bersama beta dan Bapak Ibu saudara-saudara. Dunia saat ini sedang mengalami krisis karakter. Kita melihat orang-orang muda marah di media sosial. Apa saja ada di media sosial, yang penting FB Pro. Katanya begitu ya Bapak Ibu. Susah yang ada malu lah, susah yang ada pengetika lah Bapak Ibu saudara-saudara. Yang penting FB Pro. Masalah-masalah keluarga dibebarkan. Masalah-masalah pribadi dibebarkan di media-media sosial. Padahal media sosial adalah ruang penginjilan dan edukasi. Orang muda menghina, orang kehilangan rasa malu, hoaks dipercaya lebih cepat daripada kebenaran. Bahkan iman pun kadang dipakai untuk menyerang sesama. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, percuma kalau setiap minggu rumah-rumah gereja penuh, tetapi tidak ada damai di hati, tidak ada cinta di tengah kehidupan keluarga. Percuma kita menyebut diri kita sebagai orang Kristen dan membanggakan diri kita sebagai orang Kristen, tetapi hidup kita tidak menghadirkan tubuh Kristus dan tidak menghadirkan nilai-nilai kekristenan itu. Oleh karena itu, saya dan Bapak Ibu adalah orang-orang yang terus menyakiti hati Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, kata sehati sepikir menuntun kita menyadari bahwa tantangan gereja, rumah tangga, eklesia domestika saat ini adalah lemah komunikasi di dalam kehidupan keluarga Kristen. Dunia digital menggiring kita untuk hidup dalam keluarga yang sangat individual. Bilik rumah terkotak-kotak, kita miskin kata-kata dalam percakapan, sering merespon partner kita, orang-orang terdekat kita dengan kata-kata yang singkat seperti iya, oke, yes, gaspol, otw. Bapak Ibu kasih jawaban yang lain-lain saja. Jari jempol ke atas, jari jempol ke bawah, tunduk kepala, geleng-geleng, dan komunikasi-komunikasi itu sudah terbatas di antara satu dengan yang lain. Di dalam keluarga, rumah tangga, tetapi relasi-relasi itu sudah hilang. Mama WA papa saja, papa WA mama saja, anak WA papa dan mama saja. Kita lebih kuat dekat dengan teknologi. Teknologi baik Bapak Ibu. Karena itu, baiklah kita mengusahakan lingkungan rumah di mana komunikasi terbangun secara terbuka. Penuh dengan cinta, penuh dengan kehangatan. Keputusan-keputusan yang diambil harus ada di dalam diskusi bersama. Bukan jawabnya ada di WA grup atau di WA keluarga. Tidak Bapak Ibu, tetapi ada perjumpaan, sentuhan-sentuhan emosional bersama sebagai manusia itu harus dilakukan. Bapak Ibu saudara-saudara, hiduplah dalam damai sejahtera menuntun kita untuk membangun suasana hidup keluarga yang penuh dengan cinta. Karena itu kita mesti berani meminta maaf di antara satu dengan yang lain ketika kita merasa kita bersalah. Jika terhadap kesalahan secara fisik, kata-kata, bahkan atas pelanggaran moral, mari kita berani untuk mengucapkan kata maaf di antara satu dengan yang lain.
Kualitas relasi keluarga harus terus terbina. Allah mengambil bagian dalam proses memulihkan relasi-relasi kita. Seberat apapun masalah kita Bapak Ibu Saudara-saudara, seburuk apapun keluarga kita, tetapi Allah terus membangun, membuka ruang relasi-relasi itu untuk bagaimana kita memperbaikinya di dalam kerendahan hati kita untuk mau melakukan kebaikan-kebaikan itu. Tetapi pertanyaannya, maukah kita merendahkan diri untuk melakukannya? Sebab orang Ambon sedikit kepala batu, orang Ambon sedikit kepala keras, apalagi kalau menyentuh dengan hati dan juga perasaan, siapa kau, siapa aku, siapa C, siapa beta. Begitu ya Bapak Ibu ya. Paulus di dalam surat terakhir kepada jemaat di Korintus Bapak Ibu, Paulus berkata begini lagi, berilah salam seorang kepada yang lain dalam cium kudus. Di budaya waktu itu Bapak Ibu Saudara-saudara, cium kudus adalah tanda penerimaan, perdamaian, kasih persaudaraan. Artinya Paulus mau menegaskan stop kekerasan, stop bangun relasi yang harmonis lagi, stop dengan relasi-relasi yang tidak baik. Bangun kembali relasi-relasi yang telah rusak itu. Dan mungkin hari ini kita bertanya bukan lagi cium kudus itu, tetapi juga dimaknakan dalam bentuk-bentuk yang lain. Kita saling menghargai, kita saling menerima, kita saling mengakui satu dengan yang lain. Sebab dunia terlalu banyak penuh dengan kebencian. Orang bisa bertengkar hanya karena perbedaan pilihan. Persaudaraan rusak karena politik, pelayanan pecah karena ego, keluarga retak karena gengsi, tidak mau meminta maaf. Padahal salah satu tanda terbesar kedewasaan rohani bukan pada kata-kata kita yang baik, kata-kata bijak kita, tetapi pada kemampuan kita untuk berdamai dengan diri kita, berdamai, terutama berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri kita, dan berdamai dengan semua orang. Itu Bapak Ibu Saudara-saudara kedewasaan rohani iman kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, cium kudus ini lahir dari hubungan persaudaraan, dari kekeluargaan dan usaha untuk berdamai satu dengan yang lain. Pada konteks itu Bapak Ibu, orang mau masuk perjamuan kudus, Bapak Ibu dia harus cium kudus. Artinya menyelesaikan semua permasalahannya, persoalannya. Tidak ada lagi sekat, tidak ada lagi perbedaan, tidak ada lagi persoalan-persoalan di dalam kehidupan dirinya, dan dia telah berdamai dengan orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di Maluku ada satu budaya yang sangat kuat yang dilakukan oleh orang masyarakat MBD, khususnya orang Kisar. Orang Kisar itu Bapak Ibu kalau baku dapa, itu dong selalu cium kudus. Bapak Ibu, cium hidung Bapak Ibu ya. Mungkin ada orang yang kalau bukan orang Kisar pasti mereka merasa risih. Tetapi bagi orang-orang Kisar Bapak Ibu, itu adalah tanda ikatan kekeluargaan. Itu adalah orang saudara, dan semua sekat-sekat itu selesai. Mau baku marah bagaimanapun, kalau sudah kasih hidung perciong, itu berarti dia adalah keluarga, dia adalah saudara. Orang Kisar bilang nahu ohok, dan itu lahir dari leluhur-leluhur. Situasinya sama dengan orang-orang di Korintus, tetapi tempatnya berbeda. Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika telah melakukan cium kudus itu tidak ada jarak yang memisahkan mereka. Mereka adalah orang saudara, mereka adalah keluarga. Pertanyaan bagi kita, relasi-relasi itu masih ada lah di tengah-tengah ketumpung keluarga lah keseng. Suseng ada lah Bapak Ibu. Masing-masing sibuk dengan dirinya sendiri. Jangankan cium hidung sebagai orang Kisar, perjumpaan, komunikasi intens sebagai suami istri sudah sangat jauh dari hidup keluarga Kristen.
Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Paulus menutup tulisannya dengan berkat yang sangat amat terkenal. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ini adalah inti iman Kristen. Allah mengasihi kita. Anak Yesus Kristus menyelamatkan dan menebus kita. Roh Kudus mempersatukan kita. Paulus menyampaikan anugerah Allah itu telah diberikan bagi kita cuma-cuma. Bebas Bapak Ibu. Dan dibayar mahal dengan pengorbanannya di kayu salib. Oleh karena itu sebagai Ecclesia Domestika mengarahkan kita untuk menjadi rumah tangga yang terus menghidupi anugerah Allah itu. Walaupun pergumulan-pergumulan kita turun naik pasang surut dengan beban-beban hidup yang berat. Tetapi anugerah Allah itu tetap dimiliki oleh hidup kita. Kalau kita mau menerimanya. Kalau kita mau melakukannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Trinitas bukan cuma soal doktrin. Di dalam Allah Trinitas ada kasih, ada kesatuan, ada persaudaraan, ada kekuatan sebagai orang saudara untuk hidup bersama. Tidak ada persaingan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang ada adalah harmoni ilahi. Dan oleh karena itu sebagai keluarga-keluarga Kristen, mari kita terpanggil untuk bangun kehidupan keluarga yang saling menopang. Bangun keluarga yang menghadirkan damai, bangun keluarga yang menjadi tempat pulang, bangun keluarga yang menghadirkan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika dunia penuh kebencian, keluarga Kristen harus menghadirkan kasih. Ketika dunia penuh kekerasan, keluarga Kristen harus menghadirkan kelembutan. Ketika dunia kehilangan arah, keluarga Kristen harus menunjukkan jalan Kristus. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, sekali lagi saya menyapa Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Anak-anak kita sedang bertumbuh di zaman yang sangat berbeda. Kalau gereja rumah tangga Allah gagal untuk membentuk mereka, maka dunia akan membentuk mereka dengan caranya sendiri. Media sosial akan mendidik mereka. Budaya dunia luar sana akan membentuk karakter mereka. Dan akhirnya mereka mengenal teknologi lebih dekat daripada mengenal siapa Tuhan bagi mereka. Karena itu mulai hari ini mari Bapak Ibu saudara-saudara kita perkuat Ecclesia Domestika, keluarga rumah tangga Allah. Bangun mesbah keluarga, bangun ruang-ruang perjumpaan di antara keluarga. Kalau hari ini ada keluarga-keluarga yang punya masalah yang berat, ada keluarga-keluarga yang retak, Allah tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Allah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus selalu ada bagi setiap orang yang mau datang membawa dirinya untuk bersama dengan Allah. Tidak ada masalah yang lebih berat daripada kasih Allah di dalam setiap gumulan hidup kita, Bapak Ibu saudara-saudara. Jemaat kekasih, janganlah kita pulang di hari ini dengan pengetahuan kita tentang Allah Trinitas saja. Tapi pulanglah dengan hati yang diubah oleh kasih-Nya. Sebab dunia sedang kehilangan kasih. Keluarga sedang kehilangan doa, gereja sedang kehilangan keteladanan. Allah Tritunggal tidak meninggalkan kita. Bapa tetap memelihara, Anak tetap menyelamatkan, dan Roh Kudus tetap menguatkan. Karena itu jangan menyerah kepada keadaan. Jangan pernah lelah mendidik anak-anak kita. Jangan pernah lelah menghadirkan cinta dan kasih di dalam gumulan kehidupan keluarga. Jangan pernah lelah membangun relasi-relasi baik di antara kita sebagai manusia sosial.
Maka hari ini, mari kita pulang dengan satu tekad. Jadikanlah keluarga tempat di mana kasih Allah tinggal. Jadikanlah keluarga sebagai gereja kecil yang mau memuliakan Tuhan. Dan biarlah melalui keluarga Kristen, dunia melihat bahwa Allah Trinitas yang kita sembah, kita imani di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus terus berkarya menghadirkan kasih dan cinta dalam seluruh gumulan hidup kita. Teruslah bangun cinta kasih, teruslah bangun relasi-relasi di dalam seluruh gumulan hidup kita. Kasih Tuhan tidak pernah terbatas, kini, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Jemaat kekasih, diundang berdiri dan mari kita merespons firman Tuhan dengan mengaku iman kita secara bersama-sama mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Baik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, baik dari anak darah Maria, yang menderita di pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari vokal grup Kalside.
Terima kasih untuk persembahan pujian. Tuhan Yesus memberkati. Duet Alphonse Sister disilakan untuk mempersembahkan pujiannya. Beta jalan jauh tanpa suara, hari-hari rasa sama saja. Doa beta pelan di dada, Tuhan beta lelah jua. Bibir senyum tapi hati luka, langkah maju
Terima kasih karena Tuhan yang pegang. Thank you banyak, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, Tuhan telah menganugerahkan berkat dalam hidup kita. Karena itu, marilah kita bersyukur kepadanya dengan memberikan persembahan syukur hari ini. Tuhan memberkati kita.
Jemaat, mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih atas berkat dan kasih setiamu yang Engkau melimpahkan dalam hidup kami. Saat ini kami telah memberikan persembahan-persembahan kami dengan penuh sukacita. Kiranya Tuhan terimalah persembahan ini dan Tuhan berkatilah persembahan ini, agar persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan-Mu di tengah-tengah dunia. Dan Tuhan berkenan memberkati semuanya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Batra Pois Ukulele disilahkan untuk mempersembahkan pujiannya.
kasih untuk persembahan pujian. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku, mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan di dalam doa syafaat ini. Dan doa ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa, Ya Allah, Bapa yang Maha Kasih, Allah yang terus menyertai dan memberkati, merahmati seluruh gumulan kehidupan kami. Ketika kami hampir lelah, ketika kami hampir jatuh, tetapi karya keselamatan kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kehidupan kami di dalam berbagai gumulan hidup kami yang kami jalani. Kasih-Mu terlalu besar dari apa yang kami hadapi dan kami gumuli. Dan oleh karena itu Tuhan, kami datang bersyukur atas kasih dan cinta Tuhan, penyertaan Tuhan selama kami hidup di bulan Mei. Kami boleh diberi kesempatan untuk ada di minggu terakhir hari ini, sekaligus merayakan Minggu Trinitas, minggu yang menyatakan iman kami menyembah satu Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami datang menghadap-Mu ya Tuhan, membawa seluruh gumulan kami, bagi keluarga-keluarga yang sementara mengalami masalah-masalah, keretakan rumah tangga, bahkan juga pekerjaan-pekerjaan. Dan ketika mereka boleh melewati semuanya Tuhan, kami sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. Kuatkanlah mereka dan ajarkanlah mereka untuk selalu merendah hati kepada Tuhan. Kami datang bawa syukur-syukur kami ketika kami boleh sembuh daripada penderitaan karena sakit, bahkan juga boleh mendapat berkat dari pekerjaan-pekerjaan yang kami kerjakan dalam bentuk apapun. Dan pagi hari ini kami datang bersyukur di dalam seluruh persekutuan kami sebagai orang-orang percaya. Berkenanlah Tuhan berkati rasa syukur dan sukacita kami. Kami datang berdoa pagi hari ini bagi kehidupan kami sebagai umat Tuhan yang menghadapi begitu banyak pergumulan tantangan kehidupan terkait dengan perkembangan ekonomi, tekanan ekonomi, bahkan juga perubahan-perubahan zaman ini yang membuat terkadang keluarga-keluarga kami menjadi keluarga-keluarga yang hilang kasih sayang. Tuhan, ajarkanlah kami Tuhan untuk tetap menjaga kesetiaan rumah tangga kami. Kami menjadi orang tua yang terus mendidik dan mendewasakan anak-anak kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan, baik itu sebagai PNS, sebagai pegawai swasta. Kami berdoa juga bagi sebagai tukang ojek, penyapu jalan, supir, tenaga-tenaga kesehatan, TNI, Polri, pun yang kami lakukan untuk mendatangkan berkat bagi kehidupan keluarga, bahkan juga bagi orang lain. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Bapa, berkati, terima serasa syukur kami, dan ajarkanlah kami untuk tidak hidup untuk diri kami sendiri, tetapi kami juga hidup untuk orang lain. Bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan kami, bagi orang-orang yang susah, orang-orang kecil, dari berkat Tuhan yang Tuhan percayakan bagi kami juga bisa hidup berbagi dengan orang lain. Bapa di surga, kami berdoa pagi hari ini untuk pergumulan kami Tuhan, untuk pekerjaan kami, anak-anak kami, dengan seluruh gumulan pendidikan mereka. Tuhan, berkati masa depan mereka. Ajarkanlah mereka Tuhan supaya mereka taat dan setia kepada orang tua dan takut akan Tuhan dan selalu bersandar pada kebenaran firman Tuhan, tapi bukan pada teknologi dan juga di layar-layar gadget. Sentuhan-sentuhan kasih sebagai anak dan orang tua, Tuhan ajarkanlah itu bagi kami. Bapa di surga, kami berdoa pagi hari ini bagi pemerintah pusat, bagi pemerintah provinsi, Bapak Bupati, Wakil Bupati, bahkan juga Gubernur, Wakil Gubernur, Wali Kota, bahkan juga Wali Kota, pimpinan OPD, bahkan juga pimpinan DPRD, provinsi, bahkan juga kota, semua orang yang memberi diri untuk melayani masyarakat, berkenanlah Tuhan berkati semua pelayanan yang dilakukan.
orang-orang yang sementara mencari keadilan, baik yang ada di rumah-rumah tahanan, bahkan juga sementara ada dalam proses-proses pemulihan hidup mereka, keluarga-keluarga mereka yang mereka tinggalkan, juga Tuhan berkenan memberkati. Bapa di surga, kami berdoa bagi gereja-Mu, Gereja Persaudaraan Maluku, MPH Sinode. Tuhan beri hikmat bagi MPH Sinode dalam tanggung jawab iman untuk memberi pertumbuhan bagi gereja. Bahkan kami sebagai umat Tuhan, sebagai penata pelayanan di gereja ini Tuhan, ajarkanlah kami semua sebagai warga gereja Persaudaraan Maluku untuk tetap setia menjaga eksistensi diri kami sebagai warga gereja Persaudaraan Maluku untuk hidup saling berbagi, saling menghormati, saling menghargai di antara satu dengan yang lain. Bapa di surga, saat ini kami datang berdoa bagi klasis Kota Ambon, Ketua Klasis, Sekretaris Klasis bersama dengan anggota MPK, para sekbid, para pegawai, 21 jemaat bersama dengan jemaat-jemaat yang ada di Pulau Ambon ini, bahkan juga 34 klasis yang ada di Maluku dan Maluku Utara. Berkenanlah Tuhan berkati seluruh pelayanan yang kami lakukan. Bapa di surga, kami akan masuk di bulan yang baru di hari esok. Tuhan, kami meminta kepada Tuhan, jangan biarkan kami sendiri berjalan. Kasih penyertaan Tuhan, Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus selalu menjaga, memelihara kami, mendahului seluruh langkah hidup kami, segala usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan, apapun yang menjadi kumpulan hidup kami, seberat apapun Tuhan, kami percaya, kami meyakini sungguh Tuhan akan ada bersama-sama dengan kami. Oleh karena itu, ajarkanlah kami supaya kami kedapatan setia. Kami tidak mengingkari janji untuk melakukan kebaikan-kebaikan di dalam seluruh kehidupan kami. Tuhan, tuntun kami, sertai kami, supaya kami terus ada di dalam kasih dan kehendak-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami berdoa untuk seluruh pendukung liturgi ibadah minggu saat ini. Majelis Jemaat GPM Shalom bersama dengan kolektan, tim musik, kantoria, penata multimedia, penata sound system, pengisi pujian, kolektan Tuagama. Kami berdoa juga bagi Tuagama Bapak Mako Tilukai yang sementara ini dirawat di rumah sakit. Tuhan beri pemulihan baginya supaya ia sembuh dan bisa melakukan tugas pelayanan di Maranatha ini. Bapak, ini doa kami. Ampuni dan kasihanilah kami, orang-orang berdosa yang berdoa, tetapi di dalam iman dan keyakinan kami persembahkan seluruh hidup kami, dan kami mau berdoa secara bersama-sama, doa yang Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Bapa membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapa yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari, ibadah yang kita melaksanakan bersama ini hendaknya memaknai seluruh tanggung jawab kita sebagai gereja yang terus memberitakan kasih Allah dan terus membaharui menurut kehendak-Nya. Pergilah sebagai utusan-utusan Tuhan yang menjadi terang bagi sesama dan ciptaan lainnya. Ceritaku
Jemaat kekasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Bapak Ibu disilakan untuk doa syukur. Bapak Ibu ibadah selesai, selamat pagi, shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.